Aksi kelompok pelajar yang akan menyerang pelajar lain di Lenteng Agung, Jakarta dibubarkan warga. Menolak pengukuran tanah adat, sejumlah ibu-ibu di Desa Rendu, Nusa Tenggara Timur diborgor aparat Brimob. Empat korban hilang dalam musibah longsor dan banjir bandang di Luwu, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia. Halo, selamat malam pemirsa. Bursa pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kian membuat penasaran. Dari 3 kepala staf, Jenderal Andika Pratama unggul di kriteria integritas dalam survei Setara Institut. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, aksi kelompok pelajar yang akan menyerang pelajar lain di Lenteng Agung, Jakarta dibubarkan warga. Pelajar pun panik berhamburan dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Video amatir warga merekam aksi rombongan pelajar yang diduga akan menyerang pelajar lain di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mereka datang berkelompok bersepeda motor. Melihat gelagat yang kurang baik, warga membubarkan paksa rombongan pelajar tersebut. Beberapa warga bahkan mengejar pelajar yang panik berhamburan melarikan diri. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas sempat terganggu. Itu tawurannya pelajar dengan pelajar atau pelajar dengan warga, Bang? Pelajar dengan pelajar. Bang, ada korban nggak sih, Bang, pada saat kejadian itu? Nggak ada. Pada lari sih semua. Pada pesan banjir, pada lari semua. Untuk mencegah kejadian terulang, warga berharap polisi meningkatkan patroli terutama saat jam sekolah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia pengendara sepeda motor tewas seketika akibat tertabrak truk box di Jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta sore tadi. Korban sebelumnya terjatuh akibat tersenggol sepeda motor lain yang melintas di lokasi kejadian. Seorang wanita lansia yang dikenal warga dengan nama Nenek Subur meninggal di tengah Jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa sore. Nenek Subur yang mengendari sepeda motor metik meninggal setelah terluka di bagian kepala akibat terlindas mobil truk box. Menurut petugas kepolisian unit Lantas Polsek Penjaringan, Kompol Teddy Hartanto, kendaraan korban tersenggol sepeda motor lain yang membuat korban jatuh dan terlindas truk box. Kejadian diawali dengan korban sedang jalan, keserempet dengan pengemudi motor. Sehingga jatuh, lanjut mobil box melintas, langsung terlindas. Akibat peristiwa ini, pengendara motor yang menyenggol korban hingga terjatuh dan pengemudi truk beserta semua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Jenazah korban kemudian dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit RSCM untuk divisum. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, demi menghindari tabrakan dengan truk, sebuah angkutan umum terperosok ke sungai sedalam 10 meter. 13 penumpang yang merupakan mahasiswa terpental dan terluka. Sebuah mobil angkutan kota bermuatan 13 mahasiswa terjun ke sungai di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kecelakaan angkot ini terjadi karena mobil kehilangan kendali dan menerobos pelang jembatan saat menghindari tabrakan dengan mobil truk. Alhasil, angkot ini pun masuk ke sungai sedalam 10 meter. Itu kan hanya muatan satu mobil. Jadi pas baku dapat sama-sama mobil. Jadi mobil yang kita baku depankan itu paksa masuk juga. Sebanyak 3 mahasiswa masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Kota Kendari.
Sementara 11 korban lainnya menjalani rawat jalan. Kondisi korban ketika kita cek di rumah sakit Kota Kendari, yang dirawat ada 4 orang, namun info terakhir tinggal 3 orang, sopir dan perempuan 2 orang. Saat lantas, Polres Kendari masih mengumpulkan keterangan dari para saksi dan korban untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Menolak pengukuran tanah adat, sejumlah ibu di Desa Rendu, Nusa Tenggara Timur diborgol aparat Brimob. Warga bersikuku mempertahankan tanah adat yang rencananya akan ditenggelamkan untuk pembangunan waduk. Adu mulut tak terhindarkan saat sejumlah ibu-ibu dari suku adat Rendu, Kabupaten Nagekeo, NTT ini mengadang petugas yang hendak melakukan pengukuran tanah adat. Para ibu rumah tangga ini pun terkejut saat aparat Brimob bersenjata lengkap menghampiri dan memborgol tangan mereka. Pengukuran lahan dilakukan terkait rencana pembangunan waduk Lambung. Namun puluhan warga adat menolak pembangunan waduk karena akan menenggelamkan tanah adat yang digunakan untuk kegiatan ritual masyarakat. Justru untuk pembangunan itu yang kami sepakat. Itu kami mendukung. Tetapi lokasi pembangunan itu yang kita tolak. Kita tidak mau tanah kita ditenggelamkan, kubur leluhur kita ditenggelamkan, tempat ritual kita ditenggelamkan. Pasca kericuhan, warga terus berjaga di lokasi pintu masuk tanah adat Desa Rendu. Sementara itu, petugas kepolisian juga menambah personil di lokasi. Dari Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 24 pelaku bentrokan ditangkap di sejumlah lokasi di Indramayu, Jawa Barat. Menghindari bentrok susulan, Pemkab Indramayu berkoordinasi dengan Pemkab Majalengka. Pasca bentrokan yang menewaskan 2 orang petani di Indramayu, Jawa Barat, polisi menangkap 24 pelaku bentrokan dan seorang anggota DPRD Indramayu. Para pelaku bentrokan ditangkap di beberapa lokasi di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Indramayu. Ke-24 orang yang diamankan polisi diduga merupakan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS. Untuk mendalami pemeriksaan, 24 petani diamankan ke Polres Indramayu. Pemerintah daerah Majalengka bersama Pemda Indramayu masih terus berkoordinasi melibatkan unsur terkait menghindari terjadinya bentrokan susulan. Kami nanti akan mengundang rapat Forkominda, kemudian dari Muspika Jati 7 dengan kepala desa yang termasuk kepada kemitraan dan dengan JM Pabrik Gula Jati 7 ya, untuk mencari solusi-solusi agar tidak terulang lagi. Itu aja intinya gitu. Intinya kita tidak terprovokasi lagi lah. Ini kan karena terprovokasi akhirnya muncul keberanian-keberanian yang di luar dugaan ya Pak. Kepada keluarga korban, Bupati Majalengka berikan bantuan untuk meringankan keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, 2 korban bentrokan dimakamkan pihak keluarga. Keluarga bersama tetangga menghantarkan jenazah ke pemakaman Desa Jatiraga. Keluarga korban menangis haru saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kedua korban merupakan warga Desa Sumber Kulon, Kecamatan Jati 7 dan Desa Jatiraga. Bentrokan antar petani di lahan tebu milik perusahaan gula Jati 7 di Desa Kerticala, Kecamatan Tukdana, Indramayu terjadi pada Senin siang. Bentrokan diduga terjadi akibat provokasi yang dilakukan organisasi masyarakat setempat terhadap kelompok petani mengenai lahan garapan. Diduga kelompok ormas tersebut ingin menguasai lahan. Kesal tidak diberi uang untuk membeli rokok, seorang pria di Palembang tega menghabisi nyawa neneknya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.